Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukuruka syukran bad atau akali zatika ridho dakal bashir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi turja syafa'atuhu min ahwalin wa haulin mumtahidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan tentunya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara dakwah keliling TVRI hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kehidupan yang gelap menjadi kehidupan sekarang yaitu terang benderang. Dan hari ini pemirsa TVRI Sumatera Selatan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara dakwah keliling TVRI di dalam edisi Jumat 26 Januari 2024 bersama gurunda kita, Al-Ustadz kita Al-Mukarram, Ustadz Dr. Heri Iskandar MPD. Selamat petang Ustadz. Selamat petang. Assalamualaikum, hari ini kabarnya baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di TVRI Sumatera Selatan dan selamat datang tentunya di TVRI Sumatera Selatan. Ustadz, kita tentunya tidak berdua saja di sini, melainkan ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurus Salam. Benar ya Bunda? Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda semua ya? Alhamdulillah. Nuansanya hijau-hijau, seragamnya menandakan ketenangan dan juga kesiapan dalam menimba ilmu hari ini. Sudah siap Bunda menimba ilmu hari ini? Siap. Baik, mungkin langsung saja kita hari ini akan membahas suatu tema yang sangat menarik yaitu jangan takut dengan kematian tapi persiapkan kematianmu ini Ustadz. Dan tentunya nanti kami akan membuka sesi pertanyaan, maka untuk bunda-bunda di sini dan juga pemirsa di rumah dapat menyimak dan juga memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Dan mungkin langsung saja ya Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, jangan takut dengan kematian tapi persiapkan kematianmu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Dan dialah Allah yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang maha penggenggam dari segala kejadian, yang maha tahu, yang maha melihat, yang maha mendengar. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang maha penggenggam dari setiap kolbu, yang maha kuasa atas diri-diri kita. Hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perjalanan hidup di dunia ini sebentar. Dunia makin jauh, akhirat makin dekat. Dan kematian pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita semua yakin bahwa kematian itu pasti datang. Yang jadi permasalahan, maza adat talaha. Bekal apa yang kau bawa ketika kau mati. Kalau perkara mati, binatang mati.
Kucing mati, sapi mati, tikus mati, nyamuk mati. Tapi jangan sampai kita mati hidup di dunia ini sia-sia. Maka tidak perlu kita takuti kematian itu. Dan jangan takut dengan sesuatu yang pasti. Tapi persiapkan diri kita untuk kematian dan menunggu kematian. Karena hakikatnya kita hidup ini adalah menunggu mati. Kita bekerja menunggu mati. Kita berprestasi di dunia ini hakikatnya hanya menunggu mati. Nah, maka oleh sebab itu kita harus benar-benar gigih untuk mempersiapkan diri kita dalam mempersiapkan kematian kita. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan kematian kita ini? Yang pertama adalah memperbanyak doa. Dan kita harus sadar bahwa ibadah kita ini belum sempurna. Baca Al-Quran kita belum bagus. Sholat kita belum khusyuk. Sedekah kita belum banyak. Kan tidak mungkin dosa yang banyak ini hanya bisa ditebus dengan ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku perkenankan setiap doa-doamu. Apa doa yang harus kita panjatkan kepada Allah supaya kita ini selamat dari sakitnya sakaratul maut? Dan kita harus menyadari bahwa kematian itu sakit. Inna kulli mauti sakaroh, kata Nabi, setiap kematian itu sakit. Bahkan riwayatnya mengatakan mati itu bak seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bahkan riwayat yang lain mengatakan seperti dibacok dengan 300 golok. Nabi pun mengatakan kematian itu sakit. Maka Nabi mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'aini alal mauti wa hawinhu alayya. Kata Nabi, ya Allah, lindungilah aku dari sakitnya sakaratul maut dan mudahkan atas kematianku. Ini Nabi. Jadi betapa sombongnya kita kalau hidup di dunia ini tidak berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang beriman. Nah, kepasrahan kita meminta kepada Allah agar kita ini dimudahkan kematian kita, itu hak prerogatif Allah, mau dimudahkannya, mau disusahkannya. Maka doa, mudah-mudahan kita yang amal sedikit ini, kalau hidup ini selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran kita dalam menghadapi mati ini akan dibimbing oleh Allah nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang kedua, memperbanyak zikir. Zikir apa yang harus kita dalami maknanya? Zikir la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Arti fa'lam itu artinya pahami. Jadi disuruh belajar tentang makna la ilaha illallah. Kalau perkara la ilaha illallah, mungkin zikirnya burung beo itu lebih banyak daripada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makan la ilaha illallah, tidur la ilaha illallah, bangun tidur la ilaha illallah. Setiap dia berbunyi la ilaha illallah. Tapi apakah kita harus sama zikirnya burung beo dengan zikirnya manusia? Nah, maka kita harus belajar ilmu ini dengan mempelajarinya. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu mengenal Tuhan. Apalah artinya ibadah kalau kita tidak mengenal siapa yang kau sembah? Jadi selama ini kita nih beribadah kepada Allah tanpa kita sadari, kita belum kenal sama Allah itu siapa. Apa buktinya? Kalau dikasih susah masih ngeluh. Kalau dikasih nikmat lupa diri. Nah, ini menandakan bahwa kita ini belum kenal siapa yang kau sebut itu. Dan kita mungkin tanpa sadar kita menyembah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kita sebut itu nama. Bagaimana mungkin kita akan mengingat sesuatu yang tidak engkau kenal? Apa mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengingat sesuatu yang tidak engkau kenal? Tidak mungkin. Maka dipelajari makna la ilaha illallah ini dengan sepenuh hati agar nanti kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Maka tandanya orang yang sudah mengenal Allah itu dikasih musibah dia nerima, dikasih rezeki dia nerima. Bagi dia sama. Kenapa? Nikmat musibah itu sama. Karena sama-sama yang memberi itu dari Allah. Maka oleh sebab itu persiapkan itu. Perbanyak doa, kemudian memperbanyak zikir la ilaha illallah, dipelajari. Jangan sampai cuman pintar nyebut tapi tidak bisa ngamal. Maka oleh sebab itu terus gigih belajar nuntut ilmu ini. Apalagi yang ibu-ibu kejar nih, umurlah tua, duitlah banyak, bedenglah ratusan pintu, duit ratusan juta, kebun ribuan hektar, nak ngapo lagi? Sudah sekarang fokus kita mempersiapkan diri kita untuk kematian. Dan harus kita meyakini dari setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas. Securang apapun kita, sebaik apapun kita, semuanya pasti akan ada balasan. Dan tidak mungkin kebaikan itu ketukar. Dan tidak mungkin keburukan itu ketukar. Allah mencatat semua dan menyaksikan semua apa yang sudah kau lakukan di dunia ini. Dan tidak ada yang lolos dari perhatian Allah. Tidak ada yang bisa luput dari pengawasan Allah. Semuanya akan dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini janji Allah. Jadi berhati-hatilah kita hidup di dunia ini. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Banyak-banyaklah kita mentobati dosa-dosa kita. Dan saya yakin yang hadir di sini, termasuk yang ngomong ini banyak dosa. Dan saya tidak yakin nanti kita bakal mati selamat atau tidak. Tapi setidak-tidaknya kita orang yang lemah ini, yang fakir ini, sudah berusaha untuk berjalan di jalan yang benar. Jalan yang diridhoi oleh Allah. Meskipun sesungguhnya kita ini belum tentu diridhoi oleh Allah. Maka oleh sebab itu semangat terus berjuang sampai akhir hayat. Tidak usah lagi banyak mikir dunia, pikirkan akhirat. Sudah capek hidup mikirkan dunia, dari kecil sampai setua ini masih mikirkan dunia, rugi hidup kita. Maka oleh sebab itu belajar terus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, itu kan terkait kita sebagai umat muslim tentunya untuk menyiapkan kematian itu pasti datang ya Ustadz ya, kita sebagai sesuatu yang bernyawa. Dan tadi kita sudah dijelaskan bahwasannya cara yang untuk mempersiapkan kematian agar kita tidak takut itulah salah satunya dengan perbanyak berzikir. Mungkin setelah ini kita akan mengupas tuntas apa hal yang membuat kita untuk tetap mantap dan tidak takut dengan kematian Ustadz ya. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Dalam rangka 50 tahun emas TVRI Sumatera Selatan, kami menyelenggarakan Jalan Sehat terbuka untuk umum. Sabtu, 27 Januari 2024, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Start halaman TVRI Sumatera Selatan. Rebut satu sepeda motor dari PJ Gubernur Sumatera Selatan, Alfa Tony. Satu sepeda motor dari PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Satu sepeda motor dari PJ Wali Kota Prabu Mudi, Elman. Dan hadiah menarik lainnya, seperti kulkas, televisi, dan sepeda. Tunggu apa lagi? Buruan daftar!
Hubungi 0821 1004 6198 Adi Gunawan dan 0812 71 34 269 Zeti. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Bagiku, mengabdi bukan tentang apa yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Mengabdi adalah tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun itu sendiri dalam ketinggian yang terasing. Lebih dari separuh hidupku, kuabdikan sebagai seorang operator transmisi televisi, memastikan siaran berjalan lancar dan program acara dapat dinikmati pemirsa. Untuk 50 tahun TVRI Sumatera Selatan, teruslah berkarya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah, luar biasa sekali. Kita tentunya hari ini membahas dengan tema jangan takut kematian tapi persiapkan kematianmu. Dan saat ini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi kepada bunda-bunda yang di sini yang ingin bertanya silakan, silakan bunda, perkenalkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohati dari Majelis Taklim Nurus Salam, Jalan Bendungan, Lorong Jambu, RT 20. Saya atas ini firman daripada Allah tadi yang disebutkan Ustaz tadi, yaitu sekecil-kecil dosa kita, sekecil-kecil kesalahan kita, pasti ada balasannya. Yang Ibu tanyakan, bagaimana kalau Ibu sudah bertobat setobat-tobatnya? Apakah masih ada balasannya, Ustadz? Begitulah pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab Ustadz ya. Iya. Jadi kalau kita ini merasa banyak dosa tuh bagus. Berarti tobatin dosanya. Apakah kita yang sudah banyak dosa bertobat itu pasti akan dibalas nanti di akhirat. Kalau sudah diampuni,
kemudian dosa itu diiringi dengan perbuatan yang baik-baik, insya Allah dosa kita itu dihapus. Bahkan file-file dosa itu tidak meninggalkan jejak. Karena ada dosa yang dihapus, ada dosa yang jejaknya dihapus oleh Allah. Ada orang yang dosanya itu jejaknya masih ada orang yang berdosa itu jejaknya tidak ada lagi, dihapus. Maka taubat itu perintah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Karena tobat yang sebenar-benarnya itu cirinya adalah satu, menyesal. Ibu menyesal tidak? Kalau cuma sekadar astagfirullah, 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 tidak ada penyesalan di dalam diri, itu tidak diterima tobatnya. Maka syaratnya itu yang harus diterima oleh Allah itu nyesal dulu, kemudian memohon kepada Allah dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan iringi dengan perbuatan baik. Nah, tapi dosa yang antara diri kita sama Allah. Kalau dosa sesama manusia, kalau ada orang yang kau makan, kembalikan. Kalau ada orang yang pernah kau zolimi, minta maaf. Kalau pernah melukai hati seseorang, minta dihalalkan. Jadi tidak cukup istighfar, sholat tobat, sementara dosa kita sesama manusia kamu cuek. Itulah yang memberatkan kita nanti di akhirat. Kalau dosa kita sama Allah, kamu minta ampun, selesai. Tapi kalau dosa kita sesama manusia ini tidak kau benahi, tidak kau perbaiki, nyangkut kau antara surga dan neraka. Tak jelas masuk neraka tidak, masuk surga tidak. Nah, kenapa? Karena kita belum minta dihalalkan perbuatan kita kepada orang yang pernah kita zolimi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, betul sekali Ustadz ya, dan tentunya juga kita sebagai umat muslim ketika membuat kesalahan, Allah itu Maha Pengampun Ustadz ya, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, asalkan kita bertobat dengan serius, Allah pasti akan mengampuni. Dan juga kami mengingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi, silakan telepon ke nomor 0711 311 454. Nah, namun sebelum itu Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan apakah ketika kita takut akan kematian itu tuh menjadi tanda lemahnya kita sebagai seorang muslim Ustadz, lemahnya iman kita itu Ustadz? Takut dengan kematian itu manusiawi. Karena tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak takut dengan mati. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sesungguhnya kami akan uji kalian dengan rasa takut. Nah, rasa takut ini manusiawi. Yang harus diiringi dengan menyempurnakan ikhtiar, mempersiapkan diri untuk kematian. Ya, banyak orang yang takut kepada kematian, tapi tidak ada niat ingin mempersiapkan kematian. Maksiat masih jalan, ghibah masih jalan, ada utang tidak dibayar, ada utang di leasing lari, ada utang mekar tidak dibayar. Nah, ini model macam ini tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Jadi takut manusiawi, yang tidak boleh itu kita diperbudak oleh rasa takut. Yang harus kita takuti dalam hidup ini adalah takut kepada Allah. Itulah yang harus kita tanam dalam diri ini. Betul sekali, dan juga itulah mengapa kita tuh harus mempersiapkan kematian itu Ustadz ya, karena tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang mau bertanya sembari kita menunggu pemirsa di rumah, boleh silakan untuk bertanya. Boleh Ibu, silakan perkenalkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Siti Zaleha dari Masjid Nurul Salam sama Lorong Jambu juga atau Lorong Durian RT 20. Yang perlu kami tanyakan sekarang, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita meyakinkan, terutama bukannya anak cucu, agar dia tadi lebih meyakinkan bahwa kematian itu pasti akan ada, ya, dan lebih yakin lagi. Lalu Pak, menurut Ustaz Hidayat, setiap yang kita sholat itu
harus dihafal semua arti-artinya. Cuman itu Pak, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Ibu Siti Zalaiha, Ustaz, silakan. Jadi untuk meyakinkan kepada keluarga kita tentang adanya kematian itu, tanamkan kepada anak keluarga kita itu nilai-nilai agama. Karena banyak orang tua itu cuman sibuk mengenalkan duniawi, melupakan akhirat. Betul. Tidak jarang ketika anaknya sudah jadi orang sukses, dia lupa dengan orang tua, lupa dengan agama. Karena kita telat mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dan keluarga kita. Maka dari dinilah kita mengajarkan keluarga kita itu ilmu agama itu prioritas dalam hidup. Kalau ilmu agama itu telah membudidaya dalam keluarga kita, jadi apapun dia pasti akan benar ujungnya. Dan pasti meyakini kematian itu pasti akan datang. Nah kita ini salah, lah besak, baru nak berijio, nak bimbing budak jadi benar. Telat, lah rusak sekaset, nak dibeneri. Nah jadi mumpung kita ini anak masih kecil, masih bisa kita atur, masih kita didik dengan benar, masih bisa kita lakukan hak penuh kepada anak. Nah didiklah anak itu tentang nilai-nilai agama. Kalaupun kita tidak mampu mengajar anak kita dengan secara syariat, undang ustadz. Suruh dia belajar ilmu agama. Kalau ada kesempatan anak dipesantrenkan, pesantrenkan. Kalau tidak mampu, panggil ustadz, bayar ustadz itu sebagai penghargaan. Supaya anak kita itu dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, jadi apapun dia pasti akan menyadari kematian itu pasti akan datang. Nah yang kedua, masalah pertanyaan tadi tentang sholat. Apakah harus semuanya harus hafal, kemudian tahu arti? Ya seyogyanya harus tahu arti. Supaya dalam sholat kita itu menimbulkan kehusuan. Nah, coba kita nyanyi lagu barat. Padahal konten isi lagu barat itu sedih. Karena tidak paham isinya, arti dari lagu barat tadi. Kamu bawa lagu itu dalam keadaan tertawa, kan tidak nyambung. Nah samalah kita ini, terutama kita harus paham makna isi dari Al-Fatihah. Nah jadi memang wajib kita harus tahu itu. Kenapa harus wajib? Dengan kita mengetahui isi dari bacaan sholat, menimbulkan rasa kehusuan kita kepada Allah. Tapi begoyor baik, mendak baca apa boleh buat. Batas itulah kemampuan kita. Yang penting sholat. Walaupun sholat itu belum tentu diterima, yang penting sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah berbicara tentang kita harus menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat Ustaz ya. Itu cara istiqomah kita dalam mengedepankan kehidupan akhirat itu bagaimana Ustaz? Mungkin nanti saja Ustaz menjawabnya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka 50 tahun emas TVRI Sumatera Selatan, kami menyelenggarakan Jalan Sehat terbuka untuk umum. Sabtu, 27 Januari 2024, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Start halaman TVRI Sumatera Selatan. Rebut satu sepeda motor dari PJ Gubernur Sumatera Selatan, Afatoni. Satu sepeda motor dari PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Satu sepeda motor dari PJ Wali Kota Prabu Mudi, Elman. Dan hadiah menarik lainnya, seperti kulkas, televisi, dan sepeda. Tunggu apa lagi? Buruan daftar! Hubungi 0821 1004 6198 Adi Gunawan dan 0812 7134269 Zeti. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya,
Dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Sayur. Mas, sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Namun sebelum itu kita akan mengetes terlebih dahulu bunda-bunda di sini masih semangat bunda? Semangat. Masih. Kita tes dulu terlebih dahulu ya mungkin ya. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masih semangat nih ternyata Ustadz para bunda-bunda di sini. Dan kita lanjutkan terkait dengan pertanyaan saya tadi Ustadz. Mengingat tentang kematian tentunya itu salah satunya kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Lantas bagaimana kita sebagai seorang umat muslim Ustadz untuk tetap istiqomah agar tidak tergoda dengan godaan duniawi itu Ustadz? Silakan Ustadz. Kita harus mengetahui konsep dasar kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini hanya untuk mengabdi. Tetapi Allah tidak hanya menuntut kita untuk mengabdi kepadanya, lalu Allah berikan fasilitas hidup. Dikasih bini, dikasih laki, dikasih anak, dikasih gawean, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih duit banyak, dikasih usaha. Untuk apa itu? Untuk fasilitas kita menuju ke jalan Allah. Tapi sayang seribu sayang, ketika mereka itu telah dikasih oleh Allah kenikmatan fasilitas dunia itu, berubah konsep dasarnya mengabdi kepada Allah, berubah jadi pengabdi dunia. Yang inilah yang membuat dunia ini menyesatkan diri kita ini. Maka Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kepikir tidak kalau kita hidup di dunia ini tidak ada hiburan. Makan tidur, bini dak katik, laki dak katik, anak dak katik. Nunggu setahun mati itu lama. Kenapa ibu sekarang ini masih betah hidup di dunia ini? Karena sudah banyak hiburan duniawi ini. Sehingga hatimu itu sudah merasa jatuh cinta dengan dunia ini. Ketika mendengar tentang kematian, takut. Nah, mak mano aku mati kaget gelap. Nah, mak mano aku mati kaget harta aku, emas aku yang berkaling-kaling ini. Nak di kemana ke? Belum warung, belum kebun, belum duit, belum bedeng. Pikiran kamu itu ke sana. Sehingga kau punya rasa takut ketika kita mau mati. Nah yang bagusnya itu sebelum mati harta habis. Deposito habis,
kebun habis, bedeng habis. Begitu mati, apa nak kau bawa? Tidak ada lagi. Selesai hidup kita. Tidak ada yang kau khawatirkan lagi hidup di dunia ini. Apa mau dikhawatirkan? Uang tak ada, harta tak ada. Nah, jadi untuk menyelaraskan kita hidup di dunia supaya tetap istiqomah, jangan lupa dengan konsep dasar kita, mengabdi kepada Allah. Jadi mobil, rumah, pangkat, jabatan, gelar, kedudukan itu hiburan saja. Hakikatnya menunggu kematian. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Ustadz terkait dengan pekerjaan dan juga nikmat yang ada di sekitar kita ternyata bukan hanya nikmat saja Ustadz. Berarti menjadi ujian Ustadz ya bagi kita. Betul. Apakah kita mendekatkan diri kepada Allah atau menjadi kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Baik Ustadz, mungkin kita akan melanjutkan untuk sesi tanya jawab kepada bunda-bunda yang ingin bertanya. Silakan Bunda. Kita akan menjawab Ustadz dari telepon interaktif kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu perkenalkan nama dan juga domisili serta pertanyaannya. Langsung saja Ibu. Oke, saya Ibu Tin dari Jamaah Mushola Langgar An-Nur di Kompleks PM. Silakan Ibu. Bu Tin. Iya, saya mau tanya Pak Ustadz. Jadi kan kita ini kan yang namanya iman itu kan naik turun gitu kan. Maunya kita ini kan iman kita itu tetap meningkat terus gitu kan. Tapi ya kadang-kadang ya lingkungan di sekitar kita ini atau tempat kita bekerja atau juga mungkin di dalam keluarga kita gitu kan. Nah itu kadang-kadang ikut terpengaruh tadi dengan kebutuhan dunia ini gitu. Nah kira-kira gimana Pak Ustadz supaya kita bisa tetap istiqomah dan memberikan gambaran-gambaran tentang kematian itu. Karena kan kalau sekarang ini agak sulit anak-anak zaman sekarang ini kalau kita menceritakan tentang bagaimana gambaran dari neraka dan surga misalnya. Kalau dulu kita masa kecil kan diberikan cerita-cerita di TVRI atau di TV-TV yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tin. Ini Ustadz terkait dengan godaan ataupun tentang duniawi tentunya dan juga cara kita mengedukasi kepada sekitar kita agar kita ingat dengan kematian Ustadz. Silakan Ustadz. Baik Ibu Tin, jadi kata Nabi al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kata Nabi naik turun. Kadang naik, kadang turun. Itu nature. Artinya lumrah umatnya Nabi Muhammad itu punya iman naik turun. Nah yang bahaya ini keluar masuk. Itu yang bahaya. Kalau naik turun itu lumrah, memang umat Nabi Muhammad itu imannya seperti itu. Nah yang harus kita pertahankan dalam diri ini dan mengedukasi anak-anak kita ini supaya dia banyak ingat mati. Jadilah kita nih orang tua ini sebagai uswatun hasanah. Sebagai suri tauladan. Kenapa orang tua zaman sekarang ini ilmunya banyak, tinggi. Kemudian referensinya banyak yang dia baca. Tapi mereka itu tidak memberikan contoh yang baik. Apa maksudnya? Dia memberikan nasihat kepada anaknya itu bukan dengan hati, tapi dengan nafsu. Nasihati anak sambil marah-marah. Nah, lihat orang-orang zaman dulu, ilmunya tidak tinggi. Mungkin pendidikannya tidak tinggi, pergaulannya sedikit, hidup di desa. Tapi kalau dia nasihati anak, nak ingat pesan bapak sama ibu, hidup ini harus jujur. Nah itu disimpan oleh anak tuh sampai mati. Kenapa pesan ibu bapaknya hidupnya harus jujur? Betul. Kenapa dia menyampaikan yang sesimpel itu bisa dibawa mati, bahkan dia akan mengingat pesan ibu bapaknya. Karena orang tua itu menasihati anak itu dengan hati, dengan keikhlasan. Nah kita orang tua ini sudah hilang nilai-nilai keikhlasan itu. Anak salah dikit diungkit-ungkit lah kebaikan kita. Kalau tidak mama, kalau tidak papa, kau tidak bisa jadi orang. Tidak ada keikhlasan. Maka kita sebagai orang tua ini harus bisa memberikan edukasi kepada anak itu dengan perbuatan. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena terlalu banyak ngomong itu anak tuh tidak suka.
walaupun omongan itu benar isinya. Tapi kalau orang tua sudah terlalu cerewet di dalam hidup rumah tangga ini, anak tuh tidak nyaman. Betul tidak? Betul. Ada orang yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Tapi di survei tidak ada anak yang suka sama orang tua yang cerewet. Terkekang hidupnya, ujung-ujungnya lambat besar. Kenapa? Tertekan batin. Nah jadi Ibu Tin, kasihlah kita itu adalah keteladanan dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk ibu-ibu yang di sini, bunda-bunda yang mau bertanya, silakan Bunda. Kita akan melanjutkan. Belum ada? Nah ini, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya, nama saya Zainani dari pengajian Nurul Salam, Lorong Jambu, RT 20. Yang akan kami tanyakan tentang menghadap kematian. Perbuatan kita di dunia ini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Yang kami simak tadi, hablum minallah itu tobat nasuha. Tapi untuk hablum minannas ini selalu yang berbuat salah terhadap seseorang, dia sudah sadar, dia minta maaf. Tapi orang yang bersangkutan walaupun bagaimana sudah minta maaf, namun karena dia dendam, dia tidak memaafkan. Jadi bagaimana bagi orang yang sudah meminta maaf tersebut? Itulah pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menyikapi apabila kita sudah meminta maaf, namun orang itu tidak memaafkan, Ustadz? Silakan Ustadz. Kita ini kadang-kadang meminta maaf sama seseorang itu kurang caro. Maaf ya, salah gue. Enggak, mereka tidak mudah menerima maaf kita. Bagaimana cara supaya kita ini dimaafkan oleh orang yang pernah kita zolimi? Caranya harus benar. Datang ke rumahnya, bawa beras kampil, bawa gula 1 kilo, bawa minyak 2 kilo, amploki. Itu tanda bahwa kita itu mau minta maaf itu harus ditebus dengan kebaikan. Sejahat-jahatnya orang, kalau orang itu sering berbuat baik sama kita, dendam kita tuh akan berkurang bahkan hilang. Maka kata Nabi, iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Jadi kalau orang itu tak memaafkan kita, jangan nyalahkan dia. Jangan-jangan kita ini cara minta maafnya salah. Nah, jadi Bu bawalah beras kampil, minyak 2 kilo, gula 2 kilo, amploki. 3 kali Ibu datang ke rumahnya. Apa dia bilang? Bu, sebelum Ibu minta maaf, sudah aku maafkan. Kenapa? Matonya nyingok beras tadi. Ah itu Bu ya. Jadi kita ini kadang-kadang kita cara minta maaf kita kurang bener. Nak berdamai tapi caranya udah kasih modal. Mana orang nak maaf begitu? Ya kira-kira itulah Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terkait itu Bu Zainani berarti kita harus mengiringi perbuatan buruk itu dengan tentunya kebaikan juga ya Bu Nani ya. Baik, masih banyak terkait dengan tema kita hari ini akan kita bahas, namun tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.
pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan capres-cawapres, penetapan nomor urut pasangan calon, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Dalam rangka 50 tahun emas TVRI Sumatera Selatan, kami menyelenggarakan Jalan Sehat terbuka untuk umum. Sabtu, 27 Januari 2024, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Start halaman TVRI Sumatera Selatan. Rebut satu sepeda motor dari PJ Gubernur Sumatera Selatan, Afatoni. Satu sepeda motor dari PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Satu sepeda motor dari PJ Wali Kota Prabu Muli, Elman. Dan hadiah menarik lainnya, seperti kulkas, televisi, dan sepeda. Tunggu apa lagi? Buruan daftar! Hubungi 0821 1004 6198 Adi Gunawan dan 0812 71 34 269 Zeti. Baik pemirsa, masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini tentunya tentang kematian Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz ya terkait dengan alasan mengapa umat muslim itu tuh takut Ustadz akan kematian. Padahal dalam kitab suci tentunya dan juga para hadis yang telah disampaikan sebelumnya itu banyak sekali tentang pengingat matian. Tapi kita sebagai umat muslim masih saja takut Ustadz. Kira-kira itu mengapa Ustadz? Maka kata Nabi, la ta'budu rabbana lam yaro. Aku tidak akan menyembah Tuhan sebelum aku mengenal Tuhan. Kenapa kita tuh takut dengan kematian? Karena kita tidak mengenal kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita menganggap kematian itu menakutkan. Padahal hakikatnya kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102 itu Allah itu memperingatkan kepada kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau mati sebelum kembali kepada Allah. Karena orang yang meninggal dunia, orang yang mati itu belum tentu kembali ke Allah. Kenapa? Ketika dia hidup tidak belajar bagaimana mengembalikan segala urusan itu kepada Allah. Sehingga ketika mendengar tentang kematian itu takut. Sudah tahu kita nih mati itu sakit, kenapa tidak kau persiapkan? Coba mana yang lebih sakit? Dipukul dalam keadaan siap atau dipukul dalam keadaan tidak siap? Siap. Keadaan siap. Tidak siap. Yang mana yang lebih sakit? Tidak siap. Tidak siap. Kematian tuh sakit, tapi kalau dipersiapkan sakit juga. Cuma tidak sakit-sakit uang tidak siap. Ya, betul. Nah itulah yang uang galak mati ngantuk tuh ngapo tidak siap. Otak dia tuh dunia, duit.
Mayang topeng, ngaji topeng. Aish, Allah tahu dalam hati kita. Nah, maka oleh sebab itu kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan kita itu. Ibu sampai sekarang hidup. Dan ibu jangan banyak bersandar kepada suami. Karena suami itu hakikatnya lemah. Dan suami itu bukan sumber rezeki. Sumber rezeki itu Allah. Apa buktinya? Banyak ibu-ibu ditinggalkan suami jadi janda sampai sekarang masih hidup. Banyak yang janda sini? Ah? Masih hidup? Masih makan? Masih pakai pakaian? Jadi bersandarlah kepada Allah supaya hidup ini tidak bimbang. Nah, mudah-mudahan kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, untuk selanjutnya kita akan ada pertanyaan dari Bunda kita. Silakan Ya, Bunda, silakan. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahma dari Majelis Taklim Nurussalam RT 20 Lorong Jambu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, doa apa yang terbaik untuk mendoakan suami saya yang sudah meninggal supaya yakin kalau doa saya itu sampai kepadanya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Ustadz terkait Jadi doa. untuk suami yang sudah meninggal, satu, laksanakan semua wasiat-wasiat yang baik dari suami. Apa kata suami sebelum mati? Jago anak-anak. Nah, jagolah anak itu benar-benar. Kedua, seringlah banyak-banyak membaca Al-Quran, diniatkan, dihadiahkan pahalanya kepada suami. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah, hadiahkan pahalanya kepada suami. Yang keempat, jangan berlaki lagi. Itu yang paling penting. Karena Allah akan mengabarkan itu kepada suami kita. Bini aku ini, rumah lah diinjau, mobil lado, duit ratusan juta ditinggal. Aku mati kau berlaki lagi. Bu Jadi ibu banyak-banyak berdoa insya Allah jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Bunda-bunda ada yang ingin bertanya lagi dari sebelah kanan? Ada lagi? Nah, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Betty. Saya dari Majelis Taklim Nurussalam Lorong Jambu RT 20. Ustadz, saya mau sedikit bertanya. Gini, beberapa tahun yang lalu saya ini pernah kehilangan barang yang lumayan, yang cukup lumayan. Ya, jadi sampai sekarang ini saya belum bisa mengikhlaskan yang barang yang sudah diambil orang itu. Sedangkan orang tersebut saya tahu siapa itu. Gimana cara saya menyikapi hati saya, batin saya untuk mengikhlaskan itu semua, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita merasa berat apabila ada sesuatu yang kita miliki itu diambil orang? Karena kita merasa memiliki. Nah, hakikatnya kita hidup di dunia ini, manusia ini fakir. Kita dulu lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Nah, ketika ada sesuatu yang kau cintai, yang kau sayangi, yang berharga menurut kita, hilang diambil orang, itu ujian. Bisakah kita mengembalikan semua urusan duniawi itu kembali kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mengambil hak kita, mengambil barang kita yang berharga, dan kita tahu orangnya itu? Jadikan ladang amal. Apa ladang amal? Satu, doakan supaya dapat hidayah. Kedua, maafkan. Memang tidak mudah memaafkan itu. Tapi kita harus yakin bahwa kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang, insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita.
Wallahu alam bishawab. Bisawab. Baik Ustadz, ternyata kita tidak terasa udah di penghujung acara deh Ustadz. Namun sebelum itu mempersilakan dulu untuk Ustadz memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini jangan banyak beladas. Artinya persiapkan diri kita ini. Apa kata Nabi? A'maru ummati mabaina sataina ila sab'ina wa akulluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku ini kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melewati angka itu. Ada kemungkinan kita ini bakal mati di bawah umur itu. Tapi Ustadz aku lah 60 70 nunggu hari. Jadi jangan selalu percaya diri kita sudah 60 70 nunggu hari kita. Maka persiapkan diri kita itu untuk kematian kita ini. Dengan apa? Dengan mengenal Allah. Dengan memperbanyak kita beribadah kepada Allah. Ingat, lillahi ta'ala. Insya Allah itu akan membawa kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz dan juga para bunda-bunda hari ini yang telah berkenan hadir dalam rangkaian acara dakwah keliling TVRI. Namun sebelum kita menutup, kita tes sekali lagi ya hari ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa yang sedang menyaksikan dakwah keliling TVRI hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat kematian tentunya agar terus bersemangat melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemungkaran sebagaimana yang kita akan merasa takut dan akan kematian karena khawatir pada amalnya yang sedikit dan banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Akhirul kata, saya Sele Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus saksikan dakwah keliling TVRI setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menutup statement dakwah keliling TVRI hari ini, kita mempersilakan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Heri. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah majelis kami ini ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami yang hadir di sini bersama keluarga kami. Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak akan pernah kami berhenti sampai kapanpun untuk senantiasa mendoakan ibu bapak kami yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Ya Allah, angkat derajat ibu bapak kami yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan, bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka, andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adzi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatun fiyas salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.